Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmayanti Dayati dengan NIM 190810644. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Oke, stay tune terus ya semuanya. Kompetensi dasar pada 3.1 menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada 4.1 menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui penjelasan, peserta didik dapat memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kedua, melalui penjelasan, peserta didik dapat menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ketiga, melalui penjelasan, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Keempat, melalui penjelasan, peserta didik dapat menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan juga pada manusia. Yang kelima, melalui penjelasan, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Dan yang terakhir yaitu melalui penjelasan, peserta didik dapat menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau tanya dulu, apa kalian tahu apa itu pertumbuhan atau apa itu definisi pertumbuhan? Nah, pertumbuhan adalah proses pertambahan biomasa atau ukuran yang sifatnya irreversibel atau tidak dapat balik ke kondisi semula. Nah, pertumbuhan adalah proses pertambahan biomasa atau ukuran yang sifatnya irreversibel atau tidak dapat balik ke kondisi semula. Jadi, pertumbuhan itu merupakan suatu konsep kuantitatif yang berkaitan dengan pertambahan massa suatu organisme. Contohnya yaitu jika kita menanam jagung misalnya atau kacang hijau di dalam pot, terus kita mengamatinya setiap hari. Nah, kita akan melihat adanya perubahan pada biji jagung tersebut. Mula-mula biji itu akan berubah menjadi tanaman kecil yang belum lengkap. Demikian pula dengan tubuh kita. Kan dulunya kita seorang bayi mungil, kecil, dan sekarang tumbuh menjadi remaja. Lalu bagaimana dengan perkembangan? Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua istilah yang berbeda. Nah, kalau perkembangan itu dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Nah, perubahan itu meliputi perubahan bentuk dan tingkat kematangan makhluk hidup. Secara sederhana, perkembangan ini merupakan proses perubahan menjadi dewasa. Dalam proses tersebut terjadi diferensiasi sel atau perubahan struktur dari fungsi sel, histogenesis atau pembentukan jaringan, organogenesis atau pembentukan organ, dan gametogenesis atau pembentukan sel-sel kelamin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan proses perkecambahan. Nah, proses perkecambahan adalah tumbuhnya embrio yang terdapat dalam sebutir biji. Nah, embrio tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan kecil yang lambat laun akan tumbuh makin besar menjadi tumbuhan dewasa yang lengkap. Nah, agar dapat berkecambah, biji ini harus berada pada kondisi yang cocok.
Dan perkecambahan suatu biji dipengaruhi oleh faktor luar atau faktor eksternal dan faktor dalam atau internal. Nah, berdasarkan posisi kotiledonnya, perkecambahan itu dikelompokkan menjadi perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Pada perkecambahan berdasarkan posisi kotiledonnya, perkecambahan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Pada perkecambahan epigeal, kotiledonnya itu terangkat ke atas karena pertumbuhan memanjang bagian hipokotil. Kemudian apabila pada perkecambahan hipogeal, kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Selanjutnya, setelah tumbuhan tersebut mengalami perkecambahan, dilanjutkan dengan pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer ini menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi atau panjang, dan hal ini terjadi pada semua tanaman atau semua tumbuhan. Kecambah mengalami pertumbuhan primer untuk membentuk tumbuhan herbaceous atau tidak berkayu. Nah, pertumbuhan primer ini diawali oleh pembelahan sel-sel apikal, yaitu sel-sel meristem yang terdapat pada pucuk batang dan ujung akar. Bagian terluar ujung akar dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra. Tepat di sebelah dalam tudung akar terdapat daerah meristem apikal. Daerah meristem apikal ini terdiri atas 3 area, yaitu daerah pembelahan sel, daerah pemanjangan sel, dan daerah pematangan sel. Selanjutnya, setelah tumbuhan tersebut mengalami proses pertumbuhan secara primer, dilanjutkan dengan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini terjadi pada tumbuhan perennial atau tahunan, berkayu. Contohnya itu pohon dan semak. Nah, pertumbuhan sekunder merupakan hasil pembelahan sel-sel lateral. Ada 2 macam meristem lateral yang terlihat, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Keduanya merupakan jaringan yang bersifat meristematis, sehingga sel-selnya memiliki kemampuan untuk tetap aktif membelah. Setelah proses perkecambahan, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, lalu dilanjutkan dengan proses pembungaan. Nah, proses pembungaan ini adalah proses pembentukan bunga. Dan pembungaan ini merupakan proses yang sangat kompleks yang meliputi banyak tahapan perkembangan dan semuanya harus berhasil dilangsungkan untuk memperoleh hasil akhir, yaitu biji. Setelah tanaman tersebut memiliki bunga atau pembungaan, maka dilanjutkan dengan tahap pembentukan buah dan biji. Nah, tahap ini diawali dengan perbesaran bakal buah atau ovarium yang diikuti oleh perkembangan endosperm atau cadangan makanan, dan selanjutnya terjadi perkembangan embrio. Perbesaran buah merupakan efek dari pembelahan dan perbesaran sel yang meliputi 3 tahap, yaitu peningkatan penebalan perikap karena adanya pembelahan sel, pembentukan, dan perbesaran vesikel berair. Biasanya terjadi pada buah-buahan berdaging. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
Yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah faktor genetik. Nah, faktor genetik inilah yang mengendalikan hormon untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, hormon-hormonnya yang pertama ada hormon auksin, kemudian ada hormon giberelin, hormon sitokinin, hormon asam absitat, dan yang terakhir yaitu hormon etilen. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang pertama ada nutrisi, cahaya matahari, suhu, kelembaban, dan yang terakhir yaitu aerasi. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan juga manusia ini terdiri atas 2 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap embrionik. Nah, tahap embrionik ini adalah pada saat dalam kandungan. Nah, yang kedua yaitu tahap pasca embrionik, yaitu tahap setelah dilahirkan. Tahap embrionik merupakan fase atau tahap pertumbuhan yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, tahap embrionik ini terdiri dari beberapa tahap. Nah, apa saja tahapnya? Yang pertama yaitu tahap morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Setelah tahap embrionik, lalu dilanjutkan dengan tahap pasca embrionik. Nah, tahap pasca embrionik itu adalah tahap setelah dilahirkan. Nah, kita akan membahas mengenai tahap pasca embrionik pada hewan. Nah, tahap pasca embrionik pada hewan yang pertama ada metamorfosis. Metamorfosis ini adalah peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang dimulai dari larva hingga menjadi hewan dewasa. Nah, berdasarkan prosesnya, metamorfosis ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Dan yang kedua ada metagenesis. Metamorfosis sempurna adalah di mana bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa. Nah, metamorfosis sempurna ini ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa atau kepompong. Nah, contohnya itu pada kupu-kupu. Nah, tahapan pada metamorfosis sempurna yaitu yang pertama ada telur, setelah menjadi telur menjadi larva, dilanjutkan menjadi pupa atau kepompong, lalu dewasa atau imago. Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini yaitu serangga yang baru menetas atau nimpa memiliki bentuk yang tidak jauh dari bentuk dewasa atau imago. Nah, urutan daur hidup metamorfosis tidak sempurna yaitu yang pertama dari telur, kemudian dilanjutkan menjadi nimpa, dan yang terakhir menjadi dewasa atau imago. Contoh metamorfosis tidak sempurna yaitu pada belalang. Selain mengalami proses metamorfosis, beberapa hewan juga mengalami proses metagenesis. Nah, contohnya yaitu pada ubur-ubur. Nah, metagenesis ini adalah proses pergiliran keturunan antara fase seksual dan fase aseksual. Metagenesis tidak hanya terjadi pada hewan, tetapi juga pada tumbuhan. Contohnya yaitu pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku.
Pada hewan ubur-ubur atau Aurelia aurita memiliki dua bentuk kehidupan, yaitu kehidupan saat menempel atau berbentuk polip dan kehidupan bergerak bebas atau berbentuk medusa. Tadi kita sudah membahas mengenai tahap pasca embrionik pada hewan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap pasca embrionik pada manusia. Nah, pada manusia ini tahap embrionik terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama pada masa kanak-kanak. Setelah masa kanak-kanak, kemudian dilanjutkan dengan masa remaja. Nah, setelah remaja, yang terakhir yaitu masa dewasa dan tua. Lalu apa aja sih faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia? Nah, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah gen, yang kedua adalah hormon. Nah, gen ini merupakan substansi atau bahan pembawa sifat suatu organisme yang diturunkan dari induk keturunannya. Gen ini mempengaruhi ciri-ciri dan sifat makhluk hidup. Selain gen, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia yaitu ada hormon. Nah, hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yang pertama ada hormon tiroksin. Yang kedua ada hormon somatomedin, dan yang terakhir ada hormon ecdison dan juvenil. Lalu pada manusia juga ada hormon yang mempengaruhi faktor internal pada pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu ada hormon tiroksin, hormon GH, hormon testosteron, dan yang terakhir ada hormon estrogen dan hormon progesteron. Dan yang terakhir yaitu faktor eksternal atau faktor dari dalam. Nah, yang pertama ada makanan atau nutrisi. Nah, makanan ini diperlukan oleh semua makhluk hidup termasuk hewan dan manusia untuk menunjang pertumbuhannya. Hal ini karena makanan ini merupakan sumber energi maupun sumber material yang digunakan untuk aktivitas. Dan yang kedua ada sinar matahari. Sinar matahari diperlukan dalam pengubahan provitamin D. Nah, provitamin D ini akan menjadi vitamin D. Vitamin D ini membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari makanan. Ketiga yaitu suhu. Nah, semua makhluk hidup memerlukan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, suhu ini disebut dengan suhu optimum. Sebagai contohnya yaitu suhu tubuh manusia yang normal adalah sekitar 37 derajat Celcius. Pada suhu yang tidak optimal atau terlalu panas atau terlalu dingin, sebagian energi digunakan untuk adaptasi lingkungan sehingga pertumbuhan dapat terganggu, maka diperlukannya suhu yang optimal. Yang terakhir ada air dan kelembaban. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air, karena air merupakan bahan utama reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Adapun kelembaban adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara atau tanah. Nah, kondisi kelembaban yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan menyebabkan sebagian besar digunakan untuk adaptasi, sehingga energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan menjadi terganggu atau kurang. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.